Hai Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Piye kabare? Sehat? Apik yo? Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Battlefield yang dirilis pada tahun 2010 di Korea Selatan dan disutradarai oleh Chul So-jang. Film ini menceritakan seorang wanita lugu yang kesehariannya dipaksa menerima semua keadaan yang teramat pahit. Sepahit rasa brotowali. Kalau kalian tidak percaya, silakan mencobanya. Karena saya sudah 2 kali dan alhasil saya muntah-muntah. Tapi bukan karena ngidam. Wanita ini mengalami perlakuan kurang baik dari keluarga dan orang-orang sekampungnya. Sampai akhirnya kesabarannya pun tak kuat bertahan. Apakah yang akan dilakukan saat itu? Oke, tak perlu berlama-lama dengan spoiler yang panjang di awal, karena saya juga harus nyuci piring. Siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan terbaik, dan kita mulai dengan alur filmnya. Check it out! Di awal kisah film ini kita diperlihatkan kepada seorang wanita karir muda yang bekerja di sebuah bank di kota Seoul. Namanya adalah Haewon. Salah satu tugasnya adalah menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman. Pada suatu malam, ketika Haewon mengendarai mobilnya, dia melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang pria pada seorang wanita. Kasian banget ya. Wanita itu pun berlari menuju mobil Haewon untuk meminta pertolongan, tapi Haewon tidak peduli. Dia menutup kaca mobilnya dan pergi begitu saja. Sombong amat. Ini orang gimana? Ada orang minta tolong karena posisi darurat kok nggak peduli. Kasus itu pun akhirnya ditangani polisi dan Haewon diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Tapi lagi-lagi Haewon menolak dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Karena tidak ada saksi, akhirnya polisi melepaskan kedua tersangka itu. Dan di depan kantor polisi, ayah korban ngamuk-ngamuk sama pelaku tersebut dan menghampiri Haewon sambil menangis histeris. Jelaslah, orang tua manapun pasti menangis kalau kejadian seperti ini menimpa anaknya. Dan hal ini mengakibatkan identitas Haewon sebagai saksi diketahui oleh para pelaku. Dan para pelaku pun mengintimidasi Haewon. Setelah tiba di kantor, ternyata teman sekantornya Haewon membantu nenek tua yang telah ditolak Haewon dalam mengajukan pinjaman pada hari kemarin. Lalu Haewon merasa kesal dan memaki-maki sahabatnya itu. Setelah kejadian itu, Haewon pun merasa bersalah dan berniat mencoba mengajak temannya itu untuk makan malam. Tapi sialnya, Haewon terkunci di kamar mandi. Haewon mengira itu adalah ulah sahabatnya tersebut. Segera setelah bisa keluar dari kamar mandi, ia menghampiri temannya itu dan langsung menamparnya di depan orang-orang kantornya. Yang padahal kunci pintu kamar mandi itu tertutup karena ketidaksengajaan seorang cleaning service. Mengetahui hal itu, atasan Haewon langsung menyuruhnya untuk mengambil cuti liburan. Di hari-hari sebelumnya, Haewon telah menerima banyak surat dari teman masa kecilnya yang bernama Buknam. Ia seringkali meminta Haewon dan menelpon Haewon untuk segera mengunjunginya di kampung halaman mereka, di sebuah pulau bernama Pulau Mudo. Akhirnya, Haewon memutuskan untuk berlibur ke Pulau Mudo untuk mendapatkan ketenangan. Tukang perahu ini bernama Duksu. Saat tiba di Pulau Mudo, Buknam sudah menunggu Haewon. Dan betapa bahagianya Buknam bertemu Haewon. Ini adalah kakek-kakek penderita Alzheimer di Pulau Mudo. Di Pulau Mudo jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Lalu Buknam memperkenalkan sahabatnya itu kepada para penduduk. Mancung adalah suami Buknam, dan sebelahnya adalah adiknya yang bernama Chul-jong. Mereka berdua ini sangat jahat, gengs. Buknam mengantarkan Haewon ke tempat kakeknya yang sudah lama tidak ditinggali. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yang memanggilnya Mam. Ini adalah Yoon Hee, anak kandung Buknam. Dia berusia 10 tahun tapi tidak disekolahkan karena dilarang oleh keluarga ayahnya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemikiran penduduk Pulau Mudo mayoritasnya sangat tidak menghargai perempuan. Pada malam hari ketika makan bersama, Mancung suami Buknam mengajak Yoon Hee anaknya untuk memancing. Buknam melarangnya, tapi suaminya marah-marah. Akhirnya Buknam mengizinkan Yoon Hee mancing bersama ayahnya. Saat mereka pergi memancing, tinggallah Buknam dan adik iparnya Chul-jong. Chul-jong menghadap ke kamar Buknam dan mengunci pintu. Dan terjadilah hal buruk itu. Setelah Mancung dan anaknya pulang dari memancing, Buknam terbangun dari tidurnya. Sampai dari sini terlihat seperti apa yang dialami Buknam itu sudah biasa dilaluinya. Jika tidak terbiasa, mungkin Buknam harusnya sudah berteriak-teriak minta tolong pada orang setempat atau apalah, menangis sebisa-bisanya karena telah diperkosa oleh adik iparnya sendiri.
Suaminya pun melihat kamar yang berantakan dan seakan sudah mengetahui apa yang terjadi pada Buknam. Buknam berkata pada suaminya, "Seharusnya kau bisa memancing yang baik agar kita bahkan juga adikmu bisa ikut makan." Tapi mancing suaminya marah besar, dan karena hal sepele itu dia memukul Buknam. Keesokan harinya diperlihatkan Buknam saat sedang mengaduk untuk sebuah bangunan. Sementara suaminya dan para penduduk saling membantu untuk menambal genting yang rusak. Di sini sangat terlihat semua penduduk memperlakukan Buknam secara tidak adil. Tapi Buknam tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Mungkin Buknam ini adalah seorang yatim piatu, teman-teman. Karena dari awal sampai akhir film tidak diperlihatkan sama sekali keluarga Buknam. Dia bekerja lebih keras sedangkan yang menerima gaji adalah suaminya. Ketika Buknam makan malam dengan Haewon, dia mengajak Haewon untuk mandi bersama. Tapi tiba-tiba ada yang mengintip. Tidak tahu siapa yang mengintip. Mungkin saja suaminya Buknam. Saat Haewon berjalan-jalan untuk melihat sekitar, tiba-tiba Chuljong muncul dan mendekati Haewon. Chuljong ini perangannya sangat aneh, mirip sekali dengan psikopat, dan itu membuat Haewon sangat ketakutan. Untunglah Yunhee datang dan itu membuat Chuljong pergi. Haewon pun pergi bermain bersama Yunhee. Kini kita berpindah di rumah Buknam. Di dalam kamar, Mancung ternyata menyewa seorang pelacur, sedangkan Buknam dengan lahapnya makan siang di luar kamar. Yunhee dan Haewon datang dan mendengar jeritan seorang pelacur itu, dan Buknam bergegas menyuruh mereka lakas pergi. Setelah si pelacur selesai, tiba-tiba Yunhee memukul kepala pelacur itu dengan sangat kesal. Kita panggil saja pelacur itu namanya Mirna. Karena sebenarnya Mirna berhati baik, dia pun meminta maaf kepada Buknam atas apa yang dilakukannya. Mira pun mengatakan, "Bagaimana kau bisa bertahan dengan suami seperti itu? Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah kabur." Buknam menjawab, "Kalau kabur, pasti aku sudah dibunuhnya." Mira pun mengajak Buknam untuk pergi bersama-sama ke kota Seoul. Kata Mira, tak akan ada seorang pun yang menemukanmu di sana. Ketika Buknam memanen madu, dia sangat berhati-hati. Lalu suaminya memarahinya karena dia tidak menjawab panggilannya. Lalu dia pun melempar sebuah batu dan tepat mengenai kotak madu. Dan itu membuat semua tawan-tawan menyengat Buknam. Semua itu mengakibatkan tubuh Buknam merah-merah dipenuhi dengan sengatan lebah. Mancung tidak mempedulikan Buknam, bahkan tidak meminta maaf sekalipun. Tapi Mancung malah melemparkan sebuah batu dan itu membuat Buknam kesakitan dan terjatuh ketika menghindari batu itu. Kemudian suaminya menghampiri Buknam. Dia hanya memberikan sebuah selai kacang dan mengatakan, "Oleskan ini, kau akan segera sembuh." Ya Allah, enak saja dia bilang begitu. Di sini kita diperlihatkan ketika Buknam sedang mengambil jemurannya. Dia melihat celana dalam anaknya ada di dalam saku suaminya. Buknam pun curiga dan berpikir macam-macam. Ya iyalah, bagaimana bisa gitu loh, celana dalam anaknya berada di sakunya Mancung, sungguh mencurigakan. Buknam memeriksa anaknya, dan di dalam ternyata Yunhee sedang berdandan ala-ala orang dewasa. Buknam pun menginterogasi kepada Yunhee apa yang telah terjadi. Tiba-tiba dari belakang pun Mancung menendang kepala Buknam. Sungguh kasihan sekali nasib Buknam ini. Perasaan Buknam kalut, marah, benci, dan kecewa. Dia pun mengambil sebuah celurit dan mempunyai keniatan untuk menghabisi suaminya. Tapi ketika melihat suaminya sedang bersama anaknya, dia mengurungkan niatnya. Akhirnya, dia pun pergi ke rumah Haewon. Buknam memohon kepada Haewon untuk membawa mereka pergi ke Seoul. Tapi Haewon menolak, karena pekerjaannya sungguh sangat memberatkannya, apalagi membawa 2 orang. Buknam memohon, "Kalau bisa ajaklah Yunhee saja, aku tidak perlu diajak." Haewon pun curiga dan menginterogasi Buknam apa yang terjadi pada Yunhee. Akhirnya Buknam memberitahu Haewon bahwa suaminya telah menodai anaknya sendiri. Haewon pun tidak percaya dan dia mengusir Buknam pulang. Haewon pun mengatakan pada Buknam, kalau ingin berbohong carilah alasan lain. Esoknya Haewon mendatangi Yunhee dan bertanya, "Yunhee, kenapa kau pernah mengatakan ingin cepat mempunyai tete yang besar?" Yunhee pun menjawab, jika mempunyai tete besar, dia akan dicintai oleh ayahnya. Seketika itu bibinya datang lalu cepat menyuruh Yunhee untuk pulang dan mengatakan kepada Haewon bahwa Buknam itu suka berbohong. Dia seperti pengemis. Bahkan orang tua itu nyuruh Haewon untuk lekas kembali ke kota Seoul. Pada suatu hari ketika Mancung tertidur pulas, Buknam mencuri uang dan HP di saku suaminya itu. Dia lalu menelpon Mira, seorang pelacur yang pernah mengajaknya kabur dulu. Buknam berencana untuk kabur dengan bantuan Mira. Dan paginya ketika anak dan suaminya masih tertidur pulas, dengan pelan-pelan Buknam menggendong anaknya untuk dibawa kabur diam-diam. Yunhee sempat menolak, dan akhirnya dia ikut juga dengan ibunya. Buknam pun sangat senang melihat Mira menepati janjinya. Tapi Buknam tiba-tiba merasa kecewa karena ternyata tukang perahu itu adalah Duksu.
karena Duksu adalah sahabat karib suaminya. Dia melihat Mancung sudah berdiri di belakang mereka. Mereka pun ketakutan sekali, kecuali Duksu. Dia dengan sengaja memperlambat mereka. Mereka bertiga sangat ketakutan dan kebingungan. Di sini kita diperlihatkan ketika Buknam diseret oleh suaminya dan juga menganiayanya. Sedangkan Yunhee hanya bisa mencoba untuk menolong ibunya. Mira juga terheran-heran. Bagaimana bisa penduduk-penduduk seakan lucu melihat kejadian itu? Mira meminta tolong pada Chuljong agar menolong kakaknya itu, tapi Mira malah diseretnya dan diperkosa oleh Chuljong. Sedangkan Duksu, dia juga diam saja melihat semua hal itu. Buknam mempertanyakan bahwa siapa sebenarnya ayah dari Yunhee. Dia sendiri tidak tahu karena semua orang di penduduk itu sudah memperkosanya secara bergilir. Bahkan para penduduk pun mendukung penganiayaan itu. Sangat miris sekali. Ini adalah warga terlaknat yang pernah saya lihat.